Sebelah kiri pastor ternyata ada malaikat gede banget. Iya. Nah, malaikat ini berdiri, dia megang pedang begini, dan pas malaikat nancepin, boom, akhirnya roh jahat itu pergi. Malaikat Tuhan ini yang melayani saudara, tanda kutip, malaikat kan pelayan manusia, kata Alkitab. Itu mereka stronger, gitu. Jadi pernah ada penglihatan di mana pada waktu orang-orang di gereja yang nyembahnya nggak niat, gitu. Atau yang mereka yang suka ngantuk di gereja, mereka ada malaikat, tapi malaikatnya nggak bisa nggak bisa kerja. Karena malaikat kerja berdasarkan iman kita, perkataan kita, reaksi kita, antusias kita. Contoh kecil, misalnya hamba Tuhan sedang khotbah, kamu berkata ada sesuatu yang deng di hatimu, kamu berkata amin, aku percaya, aku terima. Kamu melihat hari itu malaikat Tuhan, penjaga, ya betul ya. Jadi habis selesai Daud, tiba-tiba di dalam penglihatan saya itu di atas kamar pastor itu ada roh jahat. Nah itu berbentuk badan manusia dan ternyata dia ada sayap kelelawar, gitu. Dia ada taring dan kakinya itu seperti kaki dinosaurus yang ada 3 begitu dan bercakar begitu. Dan saya kaget kok ada roh jahat gitu. Nah, tapi roh jahat ini mau masuk nggak bisa-bisa gitu. Mau nyerang nggak bisa-bisa pastor. Tapi pas saya lihat ke pastor, sebelah kiri pastor ternyata ada malaikat gede banget gitu. Kurang lebih berapa meter? Kurang lebih nih, plafonnya pastor tuh dari lantai ke plafon itu 3,5 meter lah. Nah ini lewatin gitu, sekitar hampir 5-6 meter pastor. Oh, I see. Gitu. Dan dia, wah itu bener dah kayak pastor bilang kita butuh ilustrator buat gambarin ini. Iya, betul. Keren banget pastor gitu. Iya. Malaikat ini berdiri, dia megang pedang begini, dan pas malaikat nancepin, boom, akhirnya roh jahat itu pergi. Wow. Dan saya lihat itu luar biasa. Makanya setiap kita ini diberikan malaikat penjaga. Mazmur berkata, engkau mengirimkan malaikat untuk menopang, menjagai kita dan berkemah seperti pagar berapi. Jadi kalau Anda lihat di alam roh, malaikat-malaikatnya berbeda-beda. Jadi buat hamba-hamba Tuhan, itu Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat berpangkat. Gitu. Iblis juga tahu siapa yang mereka hadapi. Nah, kita juga harus tahu siapa yang kita hadapi. Jadi bagaimana malaikat ini bekerja? Simple. Saya selalu berkata, kekayaan kedahsyatan seorang anak Tuhan itu adalah di saat teduhnya. Anda jangan meremehkan saat teduh. Saat teduh adalah di mana momen panggilan tertinggi itu ada. Di mana Anda berhubungan, connect dengan Raja segala raja. Nah, itu yang membuat otoritas kalian ini naik. Dan malaikat Tuhan ini yang melayani saudara, tanda kutip, malaikat kan pelayan manusia, kata Alkitab. Itu mereka stronger, gitu. Jadi pernah ada penglihatan di mana pada waktu orang-orang di gereja yang nyembahnya nggak niat, gitu. Atau yang mereka yang suka ngantuk di gereja, mereka ada malaikat, tapi malaikatnya nggak bisa kerja. Karena malaikat kerja berdasarkan iman kita, perkataan kita, reaksi kita, antusias kita. Nah, itu yang terjadi gitu. Makanya saudara yang seringkali di gereja ini cuma sekedar ya udah terima apa adanya, terima jadi gitu loh. Anda rugi loh. Karena pada waktu 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Dan saya mau katakan, kalau contoh Pak Presiden kita, pada waktu Pak Presiden hadir kan nggak mungkin yang biasa-biasa terjadi. Ingat dulu Pak Presiden kita sering kasih sepeda, segala macam. Ada yang dipanggil ke depan. Nah sama, setiap kita ke gereja, ekspektasi seperti itulah yang Anda harus ada di dalam roh saudara. Jadi beberapa orang seringkali ke gereja kami, tamu atau siapa hamba Tuhan, mereka berkata, ada sesuatu yang berbeda di gereja ini. Karena kami mengerti dan kami memberikan value akan kehadiran Tuhan. Gitu. Jadi istilah kasarnya, kalau Anda misalnya seperti seorang anak kecil yang dibawa ke Toy and Rush gitu ya, atau zaman dulu Toy City atau apapun. Nah, Anda dikasih waktu 2 jam. Kalau Anda orang yang normal, misalnya gini, nih kredit card papa atau mama, beli apapun yang kamu.
Masa Anda cuma beli kantong plastik sih? Anda kan pasti yang Anda nggak suka juga Anda ambilin. Nah, Anda harus punya apa yang namanya spirit of anakazo. Anakazo itu artinya apa ya dalam bahasa? Memaksa. Jadi sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga itu bukan diserong dalam Alkitab. Indonesianya agak kurang tepat. Tapi apa yang di surga itu bisa masuk ke bumi, diambil, di take it by force buat orang-orang yang ada di muka bumi ini. Gitu. Jadi bukan diserong, disesatkan. Itu misinterpretation, saudara. Jadi sejak zaman Yohanes Pembaptis, surga itu terbuka untuk Anda bisa mengambil apapun. Dan di gereja kami juga ngalamin buah apa yang namanya orang-orang sakit sembuh, orang-orang anak-anak kecil bisa ngalamin perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan this is amazing sih. Ini masa-masa yang amazing. Dulu saya pribadi saya akuin bahwa saya pikir akhir zaman kapan gitu. Ternyata termasuk saya sebagai seorang pelayan Tuhan baru ngerti bahwa akhir zaman heaven invasion itu bukan cuma sekedar fairy tale story. Itu benar-benar nyata and heaven is so real. Gitu loh. Jadi that's amazing gitu loh. Jadi dan saya pernah dengar juga dari both of you bahwa kita ini punya tudung. Betul ya kan? Mungkin salah satu kalian bisa cerita tentang pernah lihat tudung ini gitu loh. Iya, Pastor. Dari aku paling tadi. Iya. Aku kaget sih, Pastor, sejujurnya. Pertama kali tuh ngelihat rumah ini contohnya, Pastor. Rumah saya ini, iya. Online service waktu itu, Pastor. I see. Lagi online service. Pertama aku lihat tiba-tiba dari jendela tuh sebenarnya awalnya ada roh jahat dulu, Pastor. Itu roh jahat, tiba-tiba kayak ada naga terbang. Nah, ternyata itu udah di dalam penglihatan ternyata, Pastor. Cuman naga ini tuh terbang ke satu titik, tapi dia nggak bisa masuk, Pastor. Gitu. Dan ternyata aku ngelihat memang di rumah ini tuh udah ada tudung yang bener-bener tebel. Terus pas dilihat detailnya itu kayak tembaga yang kuat banget gitu, Pastor. Dan roh jahat ini sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, Pastor. Terus tiba-tiba di penglihatan itu aku juga ngelihat kayak rumah-rumah orang-orang yang berdoa, anak-anak overcomer yang lagi online service itu juga ada tudung-tudungnya, Pastor. Terus kayak hari Minggu lalu ngelihat jadi gereja kita, Pastor, tudungnya itu dilipat gandain nama Tuhan, Pastor. Gitu. Jadi pertama aku ngelihatnya awalnya tudungnya satu, Pastor. Kalau di film Marvel tuh pas lagi perang Wakanda gitu. Atau Harry Potter lah. Yes. Cuman tiba-tiba aku ngeliat kayak ada lapisan baja yang makin masuk ke depan, Pastor. Jadi kayak deng gitu, dan ujung-ujungnya makin lebar, dan aku lihat dengan jelas naga itu udah nggak bisa datang ke gereja kita lagi, Pastor. I see. Gitu. Dan benar-benar itu pernah juga ngelihat, Pastor, di luar tudung itu ternyata kayak tudung lapisannya, Pastor, itu ada malaikat yang pegang pedang, Pastor. Jadi malaikat-malaikat itu banyak, Pastor. Malaikat itu siap gitu kayak buat berperang untuk benar-benar ngebuka sesuatu, Pastor. Dan siap untuk melayani yang Pastor bilang gitu, melayani overcomer, melayani gereja Tuhan gitu, Pastor. Jadi malaikat itu adalah pelayan-pelayan Allah dan manusia yang membawa sesuatu setiap kita di gereja nyembah atau berdoa, betul ya? I see. Aku pernah juga dengar dari saudara Elvan pada waktu kita nyembah Tuhan di gereja, kamu lihat tiba-tiba tentang tahta Tuhan 2-3 kali, saya lupa, coba kamu ceritain. Dan kamu lihat malaikat Tuhan pada waktu lagu apa saya lupa itu. Jadi pas Pastor khotbah, kalau nggak salah, terus ada penyembahan sebentar, Pastor. Nah, pas penyembahan itu tiba-tiba saya langsung dapat penglihatan tuh di belakang LED itu langsung ada tangga. Di belakang LED tangga, nah itu pas saya lihat di ujung tangganya itu ada tahta Tuhan, Pastor. Gede, emas gitu. Nah pas Tuhan berdiri, langsung tuh malaikat-malaikatnya keluar. Malaikat keluar sambil bernyanyi-nyanyi gitu. Dan itu ada ayatnya loh, bahwa pada waktu Tuhan bangkit dari tahtanya, jadi Tuhan itu berdiri, maka berseraklah musuhnya. Gitu. Jadi saya yakin yang menggetarkan Tuhan untuk berdiri adalah respect, cinta, kerinduan kita untuk bertemu dengan Dia gitu loh. Gitu. Jadi jangan pernah menjadi berkata penyembahanku itu tawar, biasa, atau nggak rasa apa-apa gitu loh. Di masa open heaven seperti ini di gereja kami, kayaknya lagu sekolah minggu pun bisa membuat kita nangis gitu. Dan ini juga nggak pernah terjadi dalam hidup saya pribadi gitu loh. Di mana surga dan bumi kayak nyatu gitu loh.
Gitu. Termasuk orang-orang yang bekerja di gereja kami, mereka tuh pengennya doa terus gitu loh. Bukan mereka kurang kerjaan ya, gitu loh. Karena nggak ada orang natural punya kerinduan buat berdoa, kecuali ada sesuatu yang calling deep di hati mereka yang untuk membuat mereka berdoa gitu. Ini yang terjadi di gereja kami. Oke. Nah, terus pas malaikat ini keluar ya, rame-rame terus sambil bernyanyi-nyanyi. Nah, tiba-tiba malaikat ini terbang di atas kita, di tempat kita ibadah. Ngiterin gitu. Ngiterin, rame-rame muter. Terus saya lihat itu ada malaikat taburin debu emas, Pastor. Oh, oke. Terus ada juga malaikat yang kayak tabur benih. Benih dan debu emas. Benih. Dan yang ketiga pas saya lihat itu ada nuangin minyak, Pastor. I see, benih, benih, debu emas dan minyak. Oke. Nah, di situ wah itu lawatan Tuhan yang luar biasa, Pastor. Hadirat Tuhannya udah iya. amazing banget di situ, Pastor. I see, luar biasa. Wow, iya Pastor. Saya juga pernah melihat sih Pastor, waktu kita lagi doa volunteer Pastor. Itu jelas Tuhan tuh ngebukain kayak waktu Pastor berdoa, saya ngeliat di sebelah kiri Pastor tuh itu udah ada barisan malaikat pegang tong minyak Pastor. Terus di sebelah kanan Pastor itu juga udah ada barisan banyak banget malaikat yang pegang tanah. Nah, jadi kayak waktu Pastor berdoa, misalnya Tuhan kami patahkan setiap roh ini. Nah yang kerja tuh yang panah. Iya Pastor. Terus Tuhan kami minta kesegaran waktu Pastor minta itu yang kerja yang tong Pastor, yang bawa tong minyak itu. Dan itu rame mereka tahu tugasnya masing-masing dan mereka bergerak sesuai dengan perkataan kita gitu loh. Gitu. Iya. Makanya saudara, saya teringat pada waktu itu Aldo pernah ngomong setiap jemaat yang meresponi firman, amin itu dan juga nyembah ada malaikat catat. Iya, sama ini Mas. Iya ada, iya. Pegang kertas. Terus yang ngomong amin dicap. Saudara, terus kertasnya makin lama makin menipis, Mas. Dan saya percaya itu kertas permintaan dan kertas masalah saudara. Iya, Mas. Setiap saudara berkata amin, selesai, approve, approve, gitu loh. Nah banyak kita ini nggak ngalamin janji jadi kenyataan, karena mungkin baru mau malaikat begini udah mereka udah tawar hati. Gitu, makanya Alkitab udah ngomong, aku ini nggak bisa berkenan kalau kita ini mengundurkan diri. Gitu. Semua ada waktunya. Tuhan itu kerja bukan sesuai permintaan loh. Tuhan Yesus itu kerja sesuai waktunya. Nah, itu kedaulatannya. Itu yang kita nggak bisa langgar. Gitu. Even kita misalnya lagi, yang wanita misalnya lagi pregnant baby misalnya. Anda sekangan-kangannya Anda dengan baby saudara 5 bulan kan Anda nggak mungkin datang ke dokter minta dibelek. Anda tahu ada waktunya. Sama saudara. Nah, jangan tanda kutip prematur sebelum janji Tuhan itu menjadi dewasa atau genap. Sekalipun Tuhan sayang sama Abraham, tetap dia harus menjalani 25 tahun penantian. Yusuf kurang lebih 17 tahun penantian menjadi raja. Daud pun sama. Di umur 32-34 saya lupa, baru semua suku, para tua-tua Israel secara legal berkata, you are the king. Jadi memang Tuhan itu bekerja sesuai kesiapan dan juga waktu ilahinya. Dan itu udah diordain. Gitu. Anda bisa bayangin nggak kalau tiba-tiba can you imagine about the time of divine-nya Tuhan? Matahari tiba-tiba jam 8 baru keluar gitu. Kan? Ngerti gak? Atau dia jam 10 malam dia baru sundown kan? Anda bisa bayangin laut akan jadi tsunami dan kacau semua galaksi kan? Makanya Tuhan memang bekerja tertib sesuai ini. Gitu. Jadi aku keinget yang tentang Pastor ngomong tentang semua ada waktunya. Jadi aku ingat waktu itu Pastor waktu lagi nyembah, saking sayangnya Tuhan gitu Pastor. Aku lihat memang satu jemaat itu di depannya ada meja makan Pastor. Dan udah ada malaikat yang sediain makanan di meja tersebut. Seperti Mazmur 23. Iya Pastor. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Iya, nah terus yang dahsyatnya Pastor, jadi di meja itu aku lihat ada jam Pastor. Gitu. Nah di jamnya kayak tiap detik Pastor itu kayak udah ada tulisan. Gitu. Kayak misalnya di jam ini orang ini akan diberkati, di jam ini orang ini akan seperti ini. Gitu. Cuman memang sayangnya sih Pastor, makanya sekalian mau nanya juga sama Pastor gitu. Sayangnya aku ngelihat banyak orang, beberapa jemaat itu kayak mereka kayak nunggu, terus mereka kayak udah nggak betah, ujung-ujungnya mereka ninggalin meja makan itu Pastor. Terus
saking cintanya Tuhan, Pastor. Meja makannya tuh sama malaikat diputer. Jadi mereka balik belakang, diputer ke depan mereka, Pastor. Jadi meja makan mereka ngikutin mereka, maksudnya kan? Tapi tetap orang yang nggak mau nih, Pastor, kayak nggak bisa sabar, itu balik badan lagi. Ujung-ujungnya mereka nggak menikmati hidangan yang malaikat udah kasih, Pastor. I see. Kalau saya bilang itu berbicara immaturity. Makanya orang-orang yang nggak sabar, orang-orang adalah orang-orang yang mungkin nih, saudara, secara iman nggak immature, sehingga mereka walk by sight, not by faith. Wow. Gitu. Semua yang di surga harus diambil dengan iman. Gitu. Contoh kecil, misalnya hamba Tuhan sedang khotbah, kamu berkata ada sesuatu yang deng di hatimu, kamu berkata amin, aku percaya, aku terima. Gitu. Makanya kalau saudara di gereja ngantuk, malaikatmu bisa kerja apa gitu loh. Anda mungkin nggak punya malaikat, punyanya Sleeping Beauty kali. Gitu, putri yang tertidur nggak dapat apa-apa gitu loh. Dan itu kesabaran Tuhan, lihat gak? Setiap orang itu berbalik, misalnya agak ngambek karena nggak sabar, Tuhan kasih lagi mejanya. Nah, meja makan itu adalah jatahmu. Gitu. Dan lihat gak, tadi jam yang Aldo lihat dalam penglihatan itu, misalnya tahun segini kamu akan begini, tahun begini kamu akan begini, itu sudah ditentukan Tuhan. Dan itu makanya Alkitab katakan rancangan yang ada padaku akan kamu, bukan rancangan kecelakaan. Nah, di situ jam-jam ilahi itu bekerja, gitu, dan segala macam. Gitu. That's amazing sebenarnya. Exactly. Baru keinget sih, Pastor, tentang penglihatan itu sih, Pastor. Iya, tentang waktu-waktu Tuhan. Dan Pastor. itu nggak bisa dilanggar. Nggak bisa, Pastor. Karena sesuai waktu Tuhan udah sempurna gitu. Iya, Pastor. Yes. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, saya percaya video ini akan juga menjadi berkat buat setiap hidup Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga share video ini. Dan pastinya berikan komentar-komentar yang membangun. And last but not least, stay tuned with us. God bless you.